Oke. Nah, jadi untuk pertemuan awal kita ini, seperti biasa di mata kuliah lain juga, saya akan memperkenalkan dulu kontrak perkuliahan kita. Oke. Nah, yang pertama, oke. Nah, di sini saya akan mengasih tahu, inilah nama mata kuliah kita, pengembangan aplikasi mobile front end, di mana mata kuliah ini kita akan difokuskan dulu untuk merancang yang namanya front end application. Salah satu paling cocok untuk membangun yang namanya mobile front end yaitu menggunakan yang namanya Flutter. Oke, jadi kita akan banyak belajar menggunakan yang namanya Flutter. Nah, tujuan kita cuma satu. Jadi CPMK kita cuma satu. Capaian pembelajaran kita cuma satu. Yaitu bagaimana supaya kamu bisa membangun sebuah program sederhana menggunakan yang namanya Flutter. Oke, yaitu untuk membangun yang namanya user interface. Oke, nah, perkuliahan kita itu ada tatap mukanya di hari Senin, sedangkan untuk prakteknya itu di hari Kamis. Oke, nah ini kontak person saya. Ini kontak person saya. Nah, untuk komisaris, siapa komisarisnya? Saya, Pak. Oke. Gracelo Febristan. Oke, Gracelo segera ya buat WhatsApp group. Oke, untuk mata kuliah kita. Jadi nanti kalau ada informasi penting, informasi tambahan, itu akan saya kirimkan melalui yang namanya WhatsApp group. Oke, apalagi berita seperti absensi, siapa yang udah absen, siapa yang belum absen. Itu akan segera saya kirimkan melalui yang namanya WhatsApp group. Sehingga nanti kalau ada kesalahan penulisan, itu bisa kalian cek segera. Oke. Nah, jadi segera dibuat. Ini nomor telepon saya. Oke. Nah, untuk pustakanya, untuk pustaka yang kita gunakan, itu kebanyakan hanya ini dua. Oke, untuk bukunya itu masih sedang saya cari, karena belum saya dapat. Tapi karena banyakkan yang akan saya bangun, materi kita itu dari dua sumber ini. Itu material.io dengan yang namanya flutter.dev. Oke, ini dua yang akan sering kita gunakan. Nah, ini yang paling penting. Diperhatikan dengan baik. Ini yang paling penting, aturan perkuliahan. Tolong didengarkan dengan baik. Untuk yang namanya aturan perkuliahan, pertama, plagiat. Oke. Untuk yang namanya plagiat itu, paling tidak saya tolerir. Apapun bentuknya. Oke. Mau kamu dapat pekerjaan dari tugas mahasiswa atau dari sumber yang lain. Contoh, ada tugas. Oh, jawabannya sudah ada di dalam website A. Kamu copy paste website A. Oke, aplikasinya. Akibatnya apa? Itu akan dianggap sebagai plagiat. Oke, maka UTS kamu, UAS atau tugas itu akan langsung diberikan nilai 0. Oke, jadi kalau tugas yang plagiat, tugas kamu akan langsung saya berikan nilai 0. UTS yang kamu plagiat, oke, kamu nggak ngerti kerjasama dengan teman, minta jawaban teman. Teman kamu kasih. Maka ingat ya, yang memberi dan menerima, yang memberi dan menerima, itu keduanya akan mendapatkan nilai 0. Tidak ada toleransi apapun. Oke. Nah, kasus ini sudah sering terjadi. Mungkin masih banyak yang anggap remeh akan hal ini. Tapi saya kasih tahu, sangat mudah untuk mendeteksi yang namanya kecurangan ketika membangun yang namanya sebuah program. Oke. Itu sangat mudah. Oleh karena itu, saya harap tidak ada yang melakukan hal ini. Kamu mau lulus, tidak perlu kerjasama. Kerjakan aja apa yang kamu bisa, itu pasti ada nilainya. Saya mau kasih tahu ini. Kerjakan apa saja yang kamu ngerti, apa yang bisa kamu pahami. Cukup. Itu pasti lebih ada bernilai daripada kamu copy paste jawaban orang lain. Nah, itu yang perlu kamu catat. Oke, jadi nanti jangan sampai saya temukan. Nah, setelah itu, kegiatan pembelajaran kita itu akan berbasis yang namanya project. Oke, pembelajaran berbasis project. Sehingga tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah kamu berhasil membangun sebuah project. Oke, sebuah project berhasil kamu bangun. Itu menggunakan, terserah ya. Oke, saya kasih kebebasan. Kamu mau gunakan Flutter untuk bangun aplikasi, silakan. Kamu lebih familiar dengan Android Studio, silakan. Oke, kamu lebih familiar menggunakan bahasa pemrograman lain, itu sangat dipersilakan. Tidak wajib menggunakan yang namanya
Flutter untuk membangun aplikasinya. Oke, tapi karena kita belajarnya di Flutter, ya pastinya nanti ujiannya itu pasti berhubungan dengan yang namanya Flutter. Nah, oke. Oleh karena itu, perkuliahan kita ini akan dilakukan secara dua cara. Oke, tapi karena kita levelnya masih PPKM level 3, kita akan melakukan yang namanya sinkron maya. Nah, sinkron maya itu dilihat dari absensi kamu. Ingat ya, ini untuk absensi kamu. Ya, harus aktif selama perkuliahan Microsoft Teams untuk dinyatakan hadir dalam perkuliahan kita. Nah, kalau sinkron maya itu akan saya ambil dari presensi kamu ketika masuk di dalam kelas. Kalau tidak sampai 75%, kamu hanya masuk di akhir-akhir pertemuan kuliah online, nah, itu akan saya anggap sebagai tidak hadir. Jadi usahakan hadir 75%. Nah, saya nggak tahu, kadang waktu kita bisa selesai 1 jam atau kurang dari 1 jam. Tapi maksimalnya pertemuan online kita, sinkron maya itu hanya selama 1 jam. Sisanya nanti, karena ingat ya, ini 6 SKS, nah, itu akan dilanjutkan dengan yang namanya diskusi langsung. Jadi sisa waktu nanti 100 menit lagi, itu akan dilakukan diskusi melalui yang namanya Microsoft Teams. Nah, jadi kalau waktu kamu rasa belum cukup memenuhi 75%, aktiflah berdiskusi di dalam yang namanya Microsoft Teams. Minimal 1 kali postingan di dalam pertemuan teori, 1 kali postingan di dalam yang namanya pertemuan praktek. Jadi nanti saya akan banyak bertanya di dalam yang namanya Microsoft Teams. Kalau kamu nggak menjawab, dan kehadiran kamu tidak memenuhi 75%, maka secara otomatis kamu akan dianggap sebagai tidak hadir. Nah, jadi dicatat dengan baik. Ini untuk peraturan perkuliahan kita selama 1 semester, jadi tidak akan berubah. Nah, untuk penilaiannya, UTS kita 30%, tugas 40%, UAS 30%. Tetapi, nah ini ada kabar baik buat kamu nih, ada kabar baik ini. Saya sedang mewacanakan supaya kita tidak ada ujian. Tidak ada UTS, tidak ada UAS. Nah, saya belum tahu disetujui atau tidak, tapi saya sedang mengusahakan supaya ini terjadi, di mana nilai akhir kamu semuanya berdasarkan proyek yang kamu buat. Hanya satu ini. Kalau proyek kamu tidak selesai, maka sudah pasti tidak lulus. Kalau proyek kamu selesai, maka kamu dinyatakan lulus. Nah, itu dia. Jadi saya nggak meminta yang namanya ada ujian. Walaupun nanti di dalam sistem penilaian tetap dibuat, karena ini masih belum jelas, apakah diperbolehkan atau tidak, tapi ini sedang saya usahakan. Supaya mengurangi beban kamu untuk mengikuti yang namanya ujian. Cukup selesaikan proyek kamu, fokus di proyek. Maka kamu akan dianggap sebagai hadir. Nah, untuk aturannya, ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya, Pak. Silakan. Dharma. Begini, Pak, karena kan banyak orang kalau untuk yang mengenai aturan pertama plagiarisme, kan memang pengerjaan tugas itu kan tidak ditolerin kalau misalkan adanya memplagiati. Tapi kalau misalkan kita mengambil intisari dari hasil kerja keras kita dan mengubahnya menjadi ide kitanya, tapi idenya itu dimodifikasi, dibuang mana-mana yang berkurang dan lalu kita modifikasi menjadi lebih baik lagi, sebenarnya termasuk nggak? Itu tidak ada masalah, itu bukan plagiat. Kalau kamu ada mengedit itu sudah dianggap sebagai tidak plagiat. Malah mengedit itu yang perlu. Tapi kalau kamu cuma sekedar copy paste, nah itu yang dianggap plagiat. Jadi tidak ada masalah selama ada yang namanya kurasi yang baik. Ada pengeditan yang baik. Itu pasti dianggap sebagai bukan plagiat. Dharma? Oke, terima kasih. Yang lain? Ada lagi yang mau ditanya? Pak, izin bertanya. Silakan, Chris. Itu untuk grup WA-nya mau saya buat namanya apa ya, Pak? Ya, saya buat aja pemrograman front end semester 4. Oke, baik.
Ada lagi? Jangan lupa ya buat saya jadi admin ya, Chris. Siap Pak, baik Pak. Oke. Dharma, ada lagi? Satu hal lagi, kalau berbasis project, pasti ini akan membutuhkan namanya kelompok, betul nggak? Iya, benar. Oke, benar Berarti sekali. pembentukan kelompoknya ini akan dibagikan secara apa? Dibagikan sama Bapak atau kami sendiri yang harus membagi-bagikan gitu? Oke, kalian sendiri akan buat kelompoknya nanti. Saya nggak mau jadi beban. Oke, jadi kalian lihat mana yang kalian akrab ya udah satu kelompok. Oke. Nah, nanti itu tugasnya akan saya jelaskan untuk kelompok nanti dulu. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Untuk aturan dulu, untuk peraturan perkuliahan. Oke, ini kontraknya belum selesai ya, belum final. Kalau kalian Pak, jangan Pak adakan ujian. Oke. Itu masih diperbolehkan kalau mau masih diskusi. Jangan sampai nanti kontraknya udah selesai, sudah disetujui, kalian baru komplain. Itu nggak bisa lagi. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, jadi ini ya, ini semua info yang akan kita pelajari. Nah, ini kamu lihat di dalam yang namanya Microsoft Teams. Sebentar ya. Di channel kamu, ini channel. Nah, lihat di bagian general, di bagian yang namanya file. Nah, nanti modul pembelajaran itu akan saya masukkan di sini. Modul praktek saya masukkan di sini. RTM. Nah, ini tugas kamu sudah jelas. Saya sudah masukkan di sini. Oke. Nah, nanti boleh kamu baca. Dan kontrak sudah saya masukkan di sini. Tapi ini belum final. Nanti finalnya akan saya buat sebagai PDF. Oke, kalau sudah final, itu artinya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Oke, nah ini dua nanti boleh kamu lihat. Jadi nggak perlu terlalu dipikirkan. Nah, tapi ini yang perlu kita diskusikan dulu. Oke, kita akan belajar ya bagaimana cara install Flutter. Nah, bagaimana pengenalan yang nama layout. Nah, setelah itu kita akan belajar bagaimana mendesainnya, namanya button, text field, bagaimana bekerja dengan state, provider, oke, checkbox, radio, clips, switch, button, ini semua yang akan kita pelajari. Nah, tapi di sini ada kendala. Kita ada 2 kali kena yang namanya tanggal merah. Oke. Nah, jadi saya minta segera ini didiskusikan kapan penggantinya. Kalau yang ini, tanggal 16, nah, diusahakanlah. Bisa nggak nanti tanggal penggantiannya itu di tanggal 17. Mei 2020. Dimana kalau penggantinya itu biasa kita nggak akan kalau bisa sinkron langsung live itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, oke, itu mungkin kita akan melakukan yang namanya sinkron asinkron mandiri. Jadi diskusinya akan berlangsung selama 1 minggu. Oke, nah ini. Kalau yang tanggal 26, nah ini bebas sih. Tanggal 26 ada waktu, ini tanggal 27 atau 18 Mei. Supaya nggak bentrok, supaya tidak bentrok dengan perkuliahan praktek kita. Kalau yang ini 26 Mei. Oke, 26. Nah, itu bisa 27 atau 28. Oke, karena penggantian diusahakan sih di tanggal yang sama. Pak, izin Pak. Pak, Hmm. apakah bisa Pak dilakukan penyesuaian terhadap untuk jam masuk kita Pak, kira-kira? Penyesuaian jam berapa? Kalau kira-kira di jam 6 gitu Pak, bisa Pak? Jam 6. Oke, kalau semuanya setuju jam 6 silakan. Oh, kalau lebih baik kita adakan voting aja Pak, gimana? Oke, boleh langsung aja ya di WA Teams, langsung dibuat aja vote-nya. Mau jam 6 atau jam 7.30. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kan dibilang ada tugas kelompok ya. Kelompok berapa orang ya? Nanti, kelompok nanti.
Oke, tugasnya Oke, Pak. belum tahu, nanti dulu saya sampaikan. Nah, ini untuk Grace, ini 2 tanggal ini tolong segera dicari ya penggantinya. Oke, kebetulan kan kontrak kamu cuma hari Senin yang kamu tahu. Ya kan? Nanti hari Sabtu saya akan minta lagi konfirmasi kamu. Dari tanggal ini, kapan kamu bisa melakukan penggantian untuk kelas kita. Oke, untuk teori dan praktek. Oke, Grace? Maaf Pak, diulang Pak, Lihat. gimana Pak? Gini, oke, ini kita perlu tanggal pengganti. 16 Mei kita kan kena hari Waisak. 26 Mei kita kena kenaikan Ishak Al-Masih. Oke. Oleh karena itu, coba cari pengganti di 2 tanggal ini, 17-18 atau untuk yang praktek 27-28 Mei. Kapan bisa? Nah, kamu sekarang kan belum bisa menentukan karena belum tahu kontrak mata kuliah yang lain gimana. Oke Pak. Ya kan? Nah, jadi coba nanti kamu lihat dulu. Hari Sabtu saya akan sampaikan. Oke. Kamu sampaikanlah kapan pengganti kita. Oke Pak, oke Pak. Oke. Jadi kontraknya belum saya finalkan, nanti Sabtu depan baru saya finalkan. Nah, mau belajar materinya boleh kamu lihat di sini ya. Oke. Pak. Pak, ini kelas kita ada teori sama praktek juga berarti ya Pak? Ada 6 SKS. 4 Oke. SKS, 200 menit untuk teori, nanti prakteknya selama 2 jam. Itu teori sama praktek sama Pak jam masuknya kira-kira? Atau maksudnya kayak di peraturan Bapak yang sekarang itu jam masuknya sama atau bagaimana? Ya pasti beda dong, lihat jamnya lah. Oh, oke. Lihat apa ya? Ingat, kegiatan kita semua sinkron maya sama sinkron langsung. Jadi pembelajaran secara langsung. Ya, lihat ya Pak, sesuai jadwal. Lihat jadwal kamu, kapan praktek, kapan teori. Oke? Oke. Oke. Nah, kita lanjut ke proses berikutnya. Ini pasti kamu juga penasaran. Yaitu tugas. Jadi tugas kamu sebenarnya cuma ada 2 selama 1 semester ini. Cuma ada 2. RTM 1, ini penugasan ke-1, ini penugasan kedua. Nah, cuma 2 tugas kamu selama 1 semester. Nah, itu pasti akan mengurangi beban kamu. Nah, perhatikan. Yang pertama, tugas pertama kamu, oke. Nah, ini karena tugas kelompok, maka saya akan minta nanti satu kelompok itu 2 sampai 3 orang. Oke, boleh 2, boleh 3, terserah. Oke. Nah, nanti pembentukan kelompoknya itu akan dibuat di dalam yang namanya Microsoft Teams. Jadi nanti aja baru bentuk kelompoknya. Jadi kamu udah boleh persiapkan. Pokoknya satu kelompok itu 2 sampai 3 orang. Nah, nanti untuk tugas pertama kamu, itu adalah kamu wajib membangun yang namanya pitch dokumen. Oke. Nanti pitch dokumennya akan saya upload di dalam yang namanya Microsoft Assignment. Oke, ini bentuknya. Oke, ini bentuknya. Nah, tugas kamu adalah mengisi yang namanya pitch dokumen, yaitu desainlah tampilannya supaya lebih enak dilihat. Nah, situ kamu tinggal kirimkan file assignment-nya ke dalam Microsoft Teams. Tujuannya cuma satu. Ketika membangun yang namanya pitch dokumen, kita akan melihat bagaimana unik aplikasi kamu, berapa banyak fitur yang kamu tawarkan, dan bagaimana kamu merancang pitch dokumen supaya enak untuk dilihat. Oke. Tujuannya supaya saya tahu proyek akhir yang akan kamu mau bangun itu adalah proyek apa. Waktu pengerjaannya itu selama 1 bulan. Dari minggu 1 sampai nanti pertemuan keempat di sana terakhir untuk pengumpulan. Jadi dari sekarang kamu mau kumpulkan itu juga sangat dipersilakan. Oke. Nah, ini tugas 1 kamu. Tugas 2, nah itu berkelanjutannya, tugas finalnya, yaitu kamu tinggal merancang, mencicil ya, desain aplikasi dari pitch dokumen yang sudah kita setujui menjadi yang namanya prototype. Bangun aplikasinya menggunakan Flutter. Tapi ingat, back-end-nya, cari database, simpan data, itu masih tidak perlu. Kamu cukup merancang tampilannya. Oke.
Nah, ini dikumpulkan nanti di akhir semester. Jadi kalau rinciannya boleh kamu lihat di dalam RTM kita. Oke. Nah, kita ketemu lagi dalam pembahasan kita berikutnya mengenai Flutter, yaitu pengenalan layout. Nah, dalam video kali ini, kita akan mempelajari yang namanya layout atau tata letak, yaitu bagaimana mengatur peletakan sebuah objek widget di dalam layar perangkat kamu. Oke, nah, jadi sebelum kita mulai, ada satu hal penting yang kamu perlu ketahui terutama untuk widget layout ini, yaitu mereka dibedakan atas dua kategori. Yang pertama disebut sebagai single child widget, satu lagi disebut sebagai multi child widget. Nah, sebagai contoh, sebagai ilustrasi, perhatikan tree widget berikut ini. Nah, ingat ketika kita menyusun rancangan menggunakan Flutter ini, semua rancangannya itu akan disusun menjadi yang namanya widget tree. Nah, seperti inilah contohnya. Oke, jadi di sini ada yang namanya widget container, widget cut, oke, ada row, image, expand, oke, container, kolom, setelah itu di bawahnya ada 3 buah teks. Nah, yang mana single child? Inilah dia, container, cut, oke, expand dengan container. Nah, ini 4 widget itu disebut sebagai single child. Kenapa? Container hanya boleh punya satu anak, yaitu cut. Cut itu cuma boleh punya satu anak, yaitu row. Expand itu hanya boleh punya satu anak, yaitu container. Container hanya boleh punya satu anak, yaitu kolom. Oke. Jadi secara sederhananya, untuk membedakan mereka, kalau single itu artinya layoutnya itu hanya bisa menurunkan satu anak. Nah, biasanya di dalam layout widgetnya itu punya properti yang namanya child. Asal propertinya adalah child, maka itu pasti adalah single child widget. Nah, bedakan lagi. Oke. Nah, kalau row, kamu lihat ya, row, nah, dia punya 2 anak, ada image dengan ada expand. Oke. Nah, ini kalau dia punya 2 anak seperti ini, inilah yang disebut sebagai multiple child widget. Nah, contoh lainnya lagi, kolom. Kolom ini punya 3 buah anak. Nah, yang artinya ini juga termasuk sebagai multiple child widget. Oke, jadi dia tidak wajib satu, boleh beberapa anak. Nah, cara mudahnya untuk membedakannya, kalau widgetnya adalah multiple child widget, maka sudah pasti properti yang dia miliki adalah children. Hanya itu yang membedakan mereka. Kalau single, propertinya pasti adalah child. Artinya apa? Cuma bisa satu anak tunggal. Kalau multiple, properti yang dia miliki pasti adalah children. Kalau sudah children, itu pasti bisa memiliki beberapa anak. Nah, ini cara sederhana untuk membedakan yang mana single child widget dengan multiple child widget. Sebagai contohnya, supaya lebih mudah, saya akan langsung mencoba ilustrasikan penggunaan dari single dengan multiple child widget ini dan bagaimana menggabungkan mereka seperti ini. Oke, seperti tampilan ini. Oke. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam contoh. Nah, perhatikan di sini saya sudah membuat sebuah project baru, ini ya, sebuah project baru di mana di sini kita akan coba bermain-main pertama dengan yang namanya single child widget. Oke. Nah, di pertama ini kita akan bermain-main dengan yang namanya center. Oke, salah satu properti yang dimiliki oleh, ini saya hapus ya supaya mudah. Oke, karena kita akan bermain-main di dalam yang namanya bodinya ini. Oke. Nah, di sini saya hapus. Jadi pertama yang akan kita bermain itu yaitu dengan yang namanya properti, oke, atau widget center. Oke. Nah, jadi untuk yang namanya center ini adalah single child widget. Bagaimana caranya tahu? Kamu klik control space.
Nah, kamu akan lihat bahwa dia punya properti yang namanya child. Artinya dia hanya bisa punya satu anak. Oke. Anaknya terserah kamu mau masukkan apa. Nah, di sini saya masukkan aja anaknya itu adalah text. Oke, masukkan datanya. Hello. Nah, kamu lihat di sini hello-nya sudah muncul, ya, berada di dalam tengah-tengah layar aplikasi. Nah, inilah fungsi widget layout yang pertama, yaitu setter. Fungsinya itu meletakkan semua objek widget berada tepat di tengah layar. Oke, di tengah layout. Nah, ada beberapa properti yang bisa kamu tambahkan di dalamnya untuk center. Oke, itu ada head factory dengan width factory. Oke, kalau head factory, oke, kamu lihat saya buat satu, maka dia akan menggeser ini ke bagian atas. Oke, jadi akan mengganti head dari objek childnya ini berdasarkan besar vektor pengalinya ini. Oke, kalau satu dia akan tampilkan di sini. Oke, kamu boleh coba kalau 5. Oke, maka ditampilkan di sini. Nah, kalau 500, 5000. Nah, dia akan tetap ditampilkan di tengah. Oke, 500. Saya save. Nah, dia akan tetap ditampilkan di tengah. Jadi dia akan digeser ke sebelah kiri atau ke sebelah atas tergantung dari besar vektor yang kamu tentukan. Oke. Nah, ini kalau untuk height, yang ini kalau untuk width. Kalau satu, oke, maka dia akan bergeser ke sebelah sini. Oke. Nah, inilah widget pertama kita, yaitu center. Oke, jadi sangat mudah menggunakannya. Mau letakkan objek di tengah, gunakan aja center. Oke. Berikutnya, untuk single child widget berikutnya, ada yang kita kenal dengan nama container. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari yang namanya single. Di mana kalau untuk yang namanya container ini, itu bisa memberikan kita fleksibilitas untuk menempatkan child di mana posisinya bisa kita atur padding, margin, dan dekorasinya. Oke, ini kelebihan dari yang namanya container. Nah, ini juga sama ya, dia single. Kenapa? Nah, karena properti yang dia miliki adalah child. Oke, jadi di sini sama ya, saya buat aja child. Konstanta. Oke, saya masukkan aja text sebagai childnya. Oke, nah, jadi beda dengan yang tadi. Nah, kalau dia menggunakan container, pertama kali dia pasti akan tampilkan di sini. Nah, apa bedanya? Di sini saya bisa menentukan, oke, supaya mudah ya. Saya akan memberikan dulu background color untuk teks saya. Nah, jadi saya buatlah color titik 2. Oke. Colors dot misalkan ember. Nah, ini sekarang posisi dari objek widget saya. Oke, letak objek widget saya. Nah, saya bisa menambahkan yang namanya padding. Oke, dengan menggunakan cons add insert. Nah, biasa dua ini yang banyak digunakan. Apakah kamu mau berikan ke semuanya atau hanya sebagian? Oke, kalau only kamu bisa tentukannya kiri, kanan, atas atau bawah. Kalau semua, maka akan diberikan terhadap semua. Nah, paddingnya misalkan saya buat 100. Nah, inilah hasilnya sekarang. Jadi ini objek saya, teks saya, child saya, nah, dibungkus di dalam yang namanya container dengan padding sepanjang 100. Inilah jarak antara child dengan kontainernya. Nah, sedangkan kalau untuk margin, ini digunakan untuk menentukan sama penggunanya. Saya buat 50. Ini untuk menentukan jarak antara kontainer dengan di luarnya. Jadi kalau mau menentukan margin dengan padding, itu wajib menggunakan yang namanya kontainer untuk memudahkan kamu.